Ada nggak kasus mahasiswa yang membuat skripsi pakai ChatGPT? Sekarang jasa joki itu satu skripsi itu bisa sampai 7-8 juta loh, Coach. Ada fenomena menjadi guru besar pun pakai joki. Halo Mas Anjar. Halo, Coach. Jadi rencananya mau ini ya, pemilu, mau pilpres. Wah, itu bukan. Bukannya? Itu beda satu huruf. Beda huruf, beda satu huruf, beda bumi sama langit ya. Mas Anjar, Ya. ini kalau saya seneng banget ngeliatin kontennya di Instagram. Makasih, Coach. Ternyata dosen bisa funky juga. Dosen Coach. bisa kekinian juga. Ya. Ceritanya gimana bisa memiliki waktu, terutama ya, waktu untuk bikin konten, dan kontennya itu juga mengena banget dengan anak-anak muda. Ya, Coach. Ceritanya gimana sih? Jadi ketika saya ngajar dan banyak membimbing mahasiswa, ternyata mereka itu memiliki keresahan yang sama. Oke. Rata-rata mereka resah karena skripsi. Nah, daripada saya hanya membimbing mahasiswa yang ada di kampus kami, sekalian kita bikinkan konten yang bisa dinikmati lebih luas lagi. Oke. Karena ternyata masalahnya sama, Coach. Masalahnya sama. Ketika masuk ke semester 7, 8 itu udah yang selama mereka kuliah di awal-awal yang senang-senang itu udah berakhir ketika masuk ke skripsi. Oke, ini buat teman-teman yang hari ini baru mau skripsi atau menuju skripsi, kita akan banyak bahas tentang strategi supaya tidak kena mental. Kalau skripsi. By the way, itu ada berita terbaru, ada mahasiswa yang bunuh diri. Oh ya. Pertanyaannya, kan itu udah lewat skripsi. Betul. Iya kan? Betul. Tapi malah mau wisuda bunuh diri. Iya. Kasus-kasus seperti itu banyak, umum, atau itu adalah ya anomali aja, just satu dari sekian banyak mahasiswa. Saya kira ini kayak fenomena gunung es, Coach. Oke. Mungkin yang terlihat hanya beberapa yang masuk berita. Masih banyak lagi masalah-masalah yang ada di mahasiswa, baik itu masalah perundungan, masalah hubungan dengan dosen dan sebagainya, itu yang tidak jadi konsumsi media. Oke. Ya. Dan di Telegram saya hampir ada 8.000 mahasiswa di grup itu. Keluhan-keluhan itu banyak sekali, Coach. Oke. Banyak juga yang mereka mengeluh bukan karena skripsinya, tetapi lebih ke psikologis mereka. Contohnya gimana? Contohnya misalkan dengan dosen itu kan terasa sulit sekali, Coach, untuk Dengan dosen berkomunikasi. terasa sulit sekali. Betul. Sulitnya di mana? Kan dosen kan asik kan? Ya, kalau kita lihat kampus-kampus yang rasio dosen dan mahasiswa yang terlalu gede, itu kan waktu untuk handle membimbing mahasiswa kan jadi kurang, Coach. Misalkan satu dosen rasionya bisa sampai 200. Padahal kalau menurut Dikti kan untuk sosial itu kalau bisa di bawah 40. 1/40 untuk dosennya. Tapi karena pendidikan yang terlalu besar mahasiswanya, sehingga mereka akan kesulitan sekali untuk bertemu dengan dosen. Oke. Nah itu janjian, kemudian nggak jadi datang, nggak jadi ketemuan. Mereka mahasiswa yang sekarang itu kan mungkin mentalnya lebih lemah daripada lebih lemah generasi-generasi sebelumnya, iya. Coach ya. Nah itu sering sekali itu jadi penghalang mereka untuk maju. Mereka menganggap dosen mempersulit mahasiswa. Oke, gitu. padahal enggak sebenarnya. Padahal kalau cuma ya memang load kerjanya sangat tinggi sekali. Loadnya sangat tinggi sekali. Oke. Apalagi yang menjadi tantangan yang dialami oleh para mahasiswa yang membuat mereka bisa down, depresi? Ya. Kalau untuk semester akhir ya seputar skripsi, Coach. Karena skripsi? Karena memang di grup kami yang ada 8.000-an orang itu keluhannya hampir sama. Apa yang paling dikeluhkan masalah skripsi itu? Mereka tidak paham apa yang mau ditulis. Tidak paham apa yang mau ditulis. Apa yang mau ditulis. Dari semester 1 sampai semester 6 mereka bingung
mau nulis apa. Padahal di situ kan sudah ada yang namanya metodologi penelitian. Tapi karena disampaikan di awal tidak bersamaan dengan skripsi, mereka jadi lupa. Dan biasanya penyampaiannya kan lebih ke apa ya, ke textbook gitu. Nah, kalau di konten-konten saya sajikan dengan bentuk yang simple, yang mudah dicerna untuk mahasiswa. Nah, sebenarnya yang terasa sulit itu karena materinya terlalu berat, dan ketika harus dikerjakan dan dia sendiri, itu akan menambah semakin berat lagi. Nanti saya pengen dengar strategi cara membuat skripsi yang baik. Tapi jangan jawab sekarang. Saya mau ngomongin soal si kesetresannya, stresnya para mahasiswa ini. Stresnya itu worth it nggak? Untuk sebetulnya worth it nggak untuk stres untuk memikirkan masalah skripsi? Sebenarnya mereka lebih overthinking, Coach. Overthinking. Karena gini, jujur ya, ketika kita sudah wisuda, sebenarnya skripsi kita itu nggak sempurna. Seperti dosen saya bilang ketika saya S3 kemarin, kamu lulus, tetapi sebenarnya disertasimu itu tidak sempurna. Nah, karena tidak ada tulisan skripsi, tesis, atau disertasi yang berakhir dengan sempurna. Nah, mereka overthinkingnya gini, Coach. Ketika mau ketemu dosen, ketika sudah direvisi, mereka mikir nanti ini sudah sempurna belum ya? Jadi tidak maju-maju karena ketakutan yang berlebihan tadi. Berpikir berlebihan, aku harus menyempurnakan ini. Padahal nggak ada yang sempurna. Nah, saran saya ketika itu direvisi, kerjakan sebisa mungkin, kemudian ketemu dosen dulu. Toh nanti akan dicoret-coret lagi. Setelah itu kerjakan lagi, ketemu lagi gitu. Jadi karena overthinkingnya itu yang membuat mahasiswa jadi semakin beban. Padahal kerjain aja ya, jalanin, ya udah diikutin. Betul. Kebutuhannya, kemauannya apa. Betul. Tapi ada nggak sih dosen yang memiliki attitude yang actually sebetulnya juga mengganggu mahasiswa? Ada nggak sih? Mungkin beberapa oknum ada yang oknum. Ya, misalkan mengenai pelecehan seksual, beberapa kasus yang kita baca di media, Coach ya. Kemudian masalah nilai, misalkan ada like and dislike, kemudian nilainya jadi terancam gitu kan. Itu banyak juga yang curhat ke kanal kita, curhat skripsi. Itu realita. Terus cara melaporkannya bagaimana? Cara mengcounter itu bagaimana? Ya, selama ini kalau ada kasus seperti itu, saya sarankan untuk bertemu dengan Kaprodi. Karena Kaprodi itu kan pengelola dari dosen-dosen yang ada di program studi itu. Sehingga kalau mahasiswa tersebut mau melaporkan, setidaknya ada penanganan dari Kaprodi gitu. Tapi ada juga yang takut ya. Rata-rata takut, Coach. Takut saya begitu dilaporan tambah digencet. Ya benar, Coach. Benar. Bisa jadi malah nilainya malah semakin sulit. Malah tambah berat ya. Iya. Kalau dari banyak tulisan ya di luar sana yang sebelum pandemi ada sebuah tren bahwa universitas itu akan makin hari makin ditinggalkan. Makin ditinggalkan dan orang satu sudah tidak affordable lagi. Betul. Mengenai biaya ya, harga sekolah menjadi sangat-sangat mahal, apalagi universitas yang bagus. Per tahun 10% naiknya. Jadi kalau dulu waktu mulai tahun berapa? 10 tahun, 20 tahun yang lalu berapa, sekarang sudah berapa? Betul. Dan ya, orang yang pintar tapi nggak punya uang mungkin akan akan kehilangan peluang. Betul. Kehilangan kesempatan. Orang yang punya uang nggak pintar, dia bisa afford, ya bisa dapat. Tapi ada satu tren di mana sekolah-sekolah itu makin lama makin kosong. Betul. Sampai kayak di Amerika katanya dalam 22 dekade, 3 dekade udah akan ditinggalkan. Itu benar apa enggak? Sekarang belajar itu kan bisa dari mana aja. Betul. Bahkan orang bisa lebih pinter untuk desain itu dari YouTube, bukan dari kelas lagi.
Tetapi memang sekolah atau universitas ini laku karena syarat ijazah, Coach. Syarat ijazah. Kalau misalnya kita mau kerja kan harus ada ijazah. Punya S1, kenaikan apa namanya? Pangkat. Itulah yang kelas-kelas karyawan tuh rame karena banget. itu, Coach. Jangankan gitu, webinarnya minta sertifikat. Nah, karena itu tuntutan seperti itu, Coach. Namun sekarang mulai banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan itu, Coach. Misalkan digital marketing. Iya. Sales, padahal sales itu kan luar biasa dibutuhkan di perusahaan, Coach. Betul. Itu rata-rata malah mereka nggak membutuhkan ijazah. Yang dibutuhkan memang benar-benar skill. Nah, karena kalau dengan adanya kuliah, dengan adanya pendidikan, itu kan membuktikan bahwa dia pernah sekolah dengan ijazah itu. Betul. Belum tentu dia memiliki skillnya, ilmu dan skill di situ. Pokoknya pernah sekolah, tapi belum tentu ilmunya itu masih relevan gitu. Betul. Ya. Karena saya jujur aja menemukan banyak sekali kasus. Kita melakukan rekrutmen dan kita mencari fresh graduates untuk bisa kita bangun. Dan saya mencari yang technical, orang-orang yang teknis. Lalu kemudian ketika masuk, ternyata jauh banget skillnya, sangat-sangat jauh. Yeah. Bahkan saya bilang ini sangat tidak siap kerja. Gitu, dari sisi mental, dari sisi skill. Cukup memprihatinkan. Apalagi kalau kita berbicara, kita jangan bicara terlibat di dunia bisnis seperti kita ya, misalnya contohnya, kamu jadi telemarketing atau kamu menjadi apa, itu sama sekali nggak siap. Itu sama aja kita mulai dari nol lagi. Betul. Training mereka dari nol lagi. Kita mau membentuk itu 3 bulan probation tuh nggak cukup. Sebenarnya 3 bulan probation kan untuk orang yang ya udah kamu udah punya skillnya, lalu kemudian bekerja 3 bulan, kemudian kita bisa nilai. Betul. Ini kan nggak bisa. Betul. Buat saya 3 bulan itu nggak ada artinya, mereka harus belajar. 3 bulan berikutnya baru probation. Nah, kenapa sih bisa begitu? Ya kalau saya yakin coach kan berhubungan dengan banyak pengusaha. Iya. Pasti keluhannya keluhan tentang pekerja itu pasti banyak sekali. Benar. Karena mereka memang mental, coach. Mentalnya itu tidak siap bekerja. Apalagi yang sarjana. Bahkan saya bikin survei kecil, coach, di beberapa teman-teman yang ada di perbankan, di hotel dan sebagainya. Justru mereka mencari karyawan tuh yang sekarang yang SMK. Itu tadi SMK. Saya mau ngomong, yang SMK jauh lebih siap kerja daripada yang sarjana. Betul. Begitu. Mentalnya juga beda, coach. Mentalnya beda. Betul banget. Ini bukan yang ngomong, bukan saya, tapi teman-teman yang top CEO, betul, supervisor, mereka bilang seperti itu. Dan ilmunya pun juga tidak seluruhnya memahami. Saya sepakat dengan coach tadi, mereka harus training dulu baru berbicara. Iya. Padahal kuliah 3,5 tahun, 4 tahun. 3,5 tahun. Kamu belajar apa? Belajar teknik industri. Oke, berarti kamu harusnya ngerti dong PPIC. Oh iya Pak, saya pernah belajar. Ya. Tapi gimana caranya nggak tahu. Betul. So, jadi apakah tidak relevan? Karena ada satu studi yang mengatakan apa yang dipelajari hari ini 3 tahun kemudian sudah tidak lagi relevan. Betul. Itu gimana cara program studi itu bisa menyesuaikan? Ya, program studi yang sekarang ini kan masih terlalu umum ya, coach. Misalkan manajemen, manajemen, tetapi nggak ada yang berani untuk bikin program studi yang lebih rinci. Manajemen, sosial media, marketing misalkan. Karena untuk yang lebih rinci itu peminatnya mungkin sedikit, coach. Jadi mereka pengelola pendidikan tentunya pengen yang lebih umum. Betul. Marketing. Iya. Supaya intake-nya lebih banyak. Yang menerima bisa lebih banyak. Kalau niche kan jauh lebih kecil ya. Betul, itu. Tapi concern terbesar sebetulnya kalau menurut saya, sekolah itu bukan soal bukan soal apa ilmunya. Tapi bagaimana membentuk karakternya. Betul. Kalau karakter yang dibentuk itu bagus, ilmunya nggak ada. Maksudnya ilmu bisa dicari sendiri. Bisa. Apalagi zaman sekarang.
Nah, karakter apa sih sebetulnya yang dibentuk atau ada program apa di kuliah itu yang membentuk karakter si mahasiswa? Ya. Sebenarnya kalau menulis skripsi ini setidaknya ada 3 hal yang dibentuk, Coach. Ya. Yang pertama, mereka diminta untuk bisa mengidentifikasi masalah. Ya. Dimana ini sangat penting ketika dia kerja atau di bisnis. Betul. Kemudian setelah mengidentifikasi masalah, dia bisa menganalisa. Dan tentunya yang ketiga, memberikan solusi. Ya. Problem solvingnya apa. Itu sebenarnya skripsi itu dibikin untuk meningkatkan 3 skill itu. Oke. Cuma kadang untuk identifikasi masalahnya mereka sangat sulit. Mintanya cuma judul. Minta judul. Pak, tolong referensi judul skripsi saya ini. Padahal harus Bukan diidentifikasi cuma masalah. Pak dosen nih, saya juga sering ditanya, Oh, gitu? Coach, bantuin dong judul skripsi. Oh gitu. Tanya ke orang yang salah. Nah, oke, so kalau sekarang kita masuk ke skripsi. Kalau kita mau membuat satu skripsi, strategi apa sih yang sebaiknya dimiliki oleh para mahasiswa untuk bisa mudah untuk di-ACC atau bisa diterima oleh dosennya? Ya. Yang selalu saya ingatkan pada mahasiswa itu, pilihlah masalah yang kekinian dan itu penting dan sesuai dengan program studi. Misalkan untuk teman-teman yang sekarang kuliah di manajemen, misalkan manajemen SDM, kira-kira isu-isu apa sih yang lagi kekinian? Apakah mengenai burnout karyawan atau isu-isu turnover itu masih tinggi, atau isu-isu bagaimana mendapatkan karyawan yang pro dengan perusahaan. Jadi isu-isu terkini apa yang bisa dijadikan masalah dalam penelitian yang terkini, itu biasanya dosen menyepakati. Gitu. Misalkan juga untuk marketing, kira-kira isu marketing apa yang sekarang lagi tren? Tentunya yang digital. Ini lebih banyak tema-tema seperti itu disukai oleh program studi, gitu, Coach. Oke. Gimana dengan fenomena mahasiswa yang bekerja tidak sesuai dengan jurusan? Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi gini, ketika saya ketemu dengan teman-teman yang saya tanya mau kerja apa sih ke depan, saya tuh lebih suka ke komunikasi, jadi penyiar, jadi PR. Terus sekarang kuliah di program studi apa? Akuntansi. Loh, kenapa waktu itu kamu masuk ke akuntansi? Disuruh orang tua gitu ya? Gini, Coach, jawabannya. Ketika mau daftar atau mau ambil yang komunikasi, kuotanya penuh. Jadi mau nggak mau harus kuliah di kampus ini yang ada kuotanya. Yang masih ada sisa kuota untuk mahasiswa baru. Gitu. Oke. Jadi sehingga ketika lulus itu banyak sekali fenomena kuliah di mana, kuliah di program studi apa, kerjanya apa. Itu banyak sekali beda. Berarti sebetulnya ada sebuah kalau tadi bicara mahasiswanya, sekarang kita bicara tentang bisnis universitas, bisnis sekolah. Terdisrupsi nggak sih? Kampus-kampus ini terdisrupsi nggak sih? Banget. Terdisrupsi ya? Banget. Sekarang juga banyak. Kemarin terakhir di Jogja itu beberapa kampus dilebur jadi satu. Beberapa kampus dilebur jadi satu. Kenapa? Karena sudah tidak bisa kompetitif lagi, Coach. Kompetitif apa? Karena nggak cukup bisa sustainable. Sumber dayanya dari dosennya, dari program studinya itu sudah nggak menarik lagi. Sehingga perlu LL Dikti melebur mereka jadi satu universitas itu. Yang tadinya sekolah tinggi apa dilebur jadi satu. Merger ya, kayak bank ya. Betul. Dan itu tapi nasibnya gimana kalau merger begitu? Jadi satu. Jadi nanti yayasannya jadi satu yayasan. Jadi bisnis model sekolah tuh kayak gimana sih? Kalau misalkan mau membuka satu fakultas itu bisa menggunakan sekolah tinggi.
Sekolah tinggi. Sekolah tinggi. Oke, tapi dia hanya satu jurusan aja ya. Satu jurusan atau satu jurusan yang Ekonomi, misalkan atau ekonomi, teknik, ya betul. atau Kalau misalkan ekonomi bisa akuntansi, manajemen, buka dua prodi itu juga Oke. bisa. Terus meningkat lagi ke institut. Nanti misalkan kalau IT gitu ya, institut teknologi apa, atau institut manajemen dan teknologi, atau institut teknologi dan kesehatan Oke. juga ada. Jadi gabungan beberapa program studi. Program Jadi program studi. studi bisa sosial tambah kesehatan atau tambah informatika. Terus bentuk yang berikutnya yang lebih besar universitas. Universitas. Gitu. Model-model bisnisnya mau yang kecil sekolah. Kenapa harus yayasan sih? Kalau saat ini memang dimungkinkan yayasan dan perkumpulan, baru dua itu. Belum PT belum bisa. Belum bisa. Belum bisa. Kenapa? Kurang tahu ya, mungkin peraturan dari pemerintah mengharuskan. Kan yayasan berarti harus non profit gitu. Iya. Nggak bisa. Pada prakteknya harus enjoy the business. profit. Tapi endingnya kan kalau nggak untung gimana bisa menghidupi ya gedung, Iya, ya kan betul, investasi. betul. Oke, so jadi dari sisi bisnis bisnis sekolah itu terkena disrupsi ya. Betul. Yang mendisrupsi siapa? Teknologi sangat kenceng gitu. Tapi bukankah sekolah ya, kita bicara universitas, dia adalah orang yang pertama yang mengerti tentang perubahan kan? Iya. Iya nggak sih? Kan coba yang meneliti siapa? Mahasiswa, dosen juga kan punya tugas Ya, meneliti, betul nggak ya? Betul. Yang harus mengerti masalah masyarakat siapa? Pengabdian ya, dosen juga. Ini frontliner semua, ya kan? Kita ini paling belakang sebetulnya. Bisnis itu paling belakang yang tahu bahwa nanti akan ada teknologi baru loh, nanti akan ada ini. Harusnya universitas yang tahu paling depan. Betul. Harusnya yang paling cepat mengajarkan siswanya ya. Betul. Karena bisnis pun beranggapan bahwa universitas terlalu teori. Ya. Padahal sebenarnya penelitian-penelitian itu harus dihilirisasi. Apa yang ditemukan, produk-produk yang ditemukan oleh riset-riset kampus itu harus terhilirisasi ke industri. Ya. Cuma memang ini ada gap di situ. Makanya Mas Menteri sekarang ada Badan Inovasi dan Hilirisasi Riset. Gila ya. Ini diharuskan apa yang dihasilkan, riset yang dihasilkan dari kampus itu bisa dipakai di industri. Dosen pun sekarang juga kalau bisa menemukan paten, menemukan haki yang bisa digunakan oleh industri, itu kumnya lebih tinggi sekarang. Oke. Daripada sekedar membuat riset paper gitu. Oke. Wah, ini menarik banget ini sebenarnya. Bahkan ada kedereka, coach. Kedereka itu misalkan dari kampus berhubungan dengan instansi atau bisnis itu punya masalah apa, kampus memberikan solusi, di situ ada matching fund-nya gitu. Misalkan kemarin kayak di UNS itu ada pariwisata peningkatan pariwisata di Lombok. Ya. Di desa Lombok itu ada potensi apa, kemudian dimasukkan ke dalam program Kedereka. Kedereka. Wah. Itu singkatan atau? Nama programnya Kedereka. Kedereka, matching fund. Jadi bisnis bisa mengajukan masalahnya di Kedereka itu, universitas bisa menangkap itu dengan memberikan solusi, dan itu bisa dikerjakan di instansi atau di bisnis itu atau di masyarakat itu, dan didanai oleh program pemerintah gitu. Oke, tapi hanya untuk yang menyangkut masa yang lebih luas dong, nggak bisa spesifik problem bisnis. Problem bisnis bisa. Oh gitu. Di bisnis tertentu bisa. Tapi didanai oleh pemerintah. Iya. Yang mengerjakan harus dari kampus. Oh. Gitu. Jadi untuk menghilirisasi tadi risetnya bisa dinikmati oleh bisnis atau masyarakat gitu. Keren. Kalau nggak salah kemarin berapa miliar ya, saya lupa. Kasus sih banyak Pak kita. Klien-klien kita kasus sih sangat-sangat banyak. Jadi kalau butuh kasus sih boleh juga. Nah, itu Coach. Oke, kalau saya punya problem bekerja sama dengan kampus, gimana caranya? Misalnya saya punya satu isu lah. Misalnya contohnya
digitalisasi UKM. Jadi membuat UKM itu mau menggunakan teknologi digital. Lalu kemudian sebetulnya kita butuh informasi juga kan, dari butuh riset tentang kapasitas, kemampuan, daya beli, kemudian tingkat pengetahuan mereka, lalu UI UX-nya mungkin ya. Itu gimana sih caranya untuk bisa bekerja sama dengan universitas? Jadi mungkin yang universitas yang skalanya sudah mapan ya Coach ya. Ibaratnya kalau di universitas itu ada akreditasi. Mungkin yang akreditasi A yang pengelolaannya sudah terakreditasi unggul, itu mungkin bisa menangkap hal itu, Coach. Oke. Jadi dengan LPPM mereka, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat mereka sudah menyediakan tempat itu, Coach. Misalnya kalau di Solo di UNS, Coach, itu ada Innovation Hub. Sehingga kalau misalkan ada masalah-masalah yang mau dikerjakan bersama dengan akademik, itu bisa difasilitasi sana. Oke. Jadi harus datang ke universitas, lalu kemudian sampaikan saya punya problem, nanti diarahkan gitu ya. Iya, betul. Itu terutama yang sudah terakreditasi A ya Coach ya. Iya. Karena mereka mungkin sudah pengelolaannya sudah lebih baik daripada lebih baik ya. Resourcesnya sudah lebih banyak juga. Betul ya. Sekali. Lalu kemudian berarti ada biaya? Mungkin ada matching fund tadi Coach. Tinggal nanti kira-kira bisa masuk ke skema yang mana gitu. Oke, ini bagus banget. Buat pengusaha tuh sangat-sangat bagus, apalagi pengusaha menengah ke atas yang sebetulnya kalau bisnis itu bingung, mereka harus belajar kan. Betul. Belajar itu ada dua cara nih, dari pengalaman pribadi atau dari pengalaman orang lain. Betul. Pengalaman orang lain itu harus pakai riset. Betul. Jadi kita ngerti nih, karyawan sekarang itu mintanya apa, butuhnya apa, bisa di research kan. Lalu kemudian customer maunya apa, harapannya apa, ekspektasinya apa, ya pola mereka mencari produk itu bagaimana. Saya rasa itu bisa lewat penelitian, itu menurut saya sangat bagus. Betul. Ya. Perilaku konsumen sekarang sekarang dengan yang sebelumnya. Wow, oke. Next. Butuh coach ini untuk menghilirisasi akademik. Wah, saya malah mau bantuin tuh. Gimana caranya saya bisa mendapatkan akses atau membantu supaya apa yang diketahui itu bisa diaplikasikan. Betul. Kan sekarang masalahnya yang di riset apa kita nggak tahu. Betul nggak ya? Betul. Kemudian siapa yang target pasarnya siapa kita juga nggak tahu. Tapi yang pasti paper itu ada gitu. Dan itu hanya kayak eksklusif di kalangan pengajar atau dosen yang memang senang membahas research paper. Nah yang kedua adalah problem yang kita rasakan adalah bahasa yang kalau kita mau baca research paper, bahasa riset itu nggak ngerti, susah dipahami oleh orang umum. Betul. Kita baca itu berulang-ulang baca pun belum tentu paham gitu. Bahasanya ngejelimet sekali. Tapi kalau kita lihat Harvard Business Review lebih mudah. Mereka bisa nerbitin buku. Ya kan, saya beli buku itu sebetulnya riset juga kan sebenarnya. Betul. Iya. Bahasanya lebih mudah. Saya kira itu lebih enak untuk dimengerti. Atau Stanford mungkin yang ini Harvard paling banyak kan. Betul. Kenapa begitu sih? Apakah semakin rumit semakin keren gitu kan? Mungkin semakin lulus. If you cannot convince them, confuse them gitu. Sepakat itu. Saya ngelihat gini Coach, Harvard, Stanford itu pintar sekali. Bahkan mereka bikin kelas-kelas seperti executive education. Iya. Itu mahalnya minta ampun. Betul banget. Dan itu pinter ya marketnya. Betul. Banyak orang Indonesia yang ke sana 1 bulan, 1 minggu untuk kuliah, dan mereka tahu bahwa mereka tuh pengen kuliah di sini pengen sebagai alumni. Betul. Dia difasilitasi juga alumni, tapi alumni executive education. 100 juta, 200 juta. Iya memang banget. Padahal kalau misalkan kampus-kampus PTN di Indonesia juga melakukan seperti itu kan keren juga.
Bukannya keren lagi. Ilmunya ada masalahnya. Ilmunya ada. Lebih ke executive education-nya itu, Coach. Betul. Yang lebih membumi yang bisa dikerjakan oleh teman-teman eksekutif yang sekarang ada di perusahaan-perusahaan. Betul. Oke. Sebetulnya problem di university juga bukan masalah kena disrupsi juga ya. Betul. Tapi juga saya pikir sekarang ini ternyata mencari dosen juga nggak gampang. Ya. Betul ya? Betul. Apalagi dosen itu kan harus punya sense of ngajar ya, untuk mendidik. Kalau cuma menyampaikan materi, semua orang pasti bisa, Coach. Betul. Tapi mendidik, mentransfer ilmu yang dari yang rumit jadi yang lebih simpel gitu kan. Itu bukan hal yang mudah, Coach. Tapi ada ilmu kan? Ada ilmunya kan ya? Sebenarnya kalau kayak kita yang sudah tersertifikasi pendidik, Sardos namanya, Coach, itu memang ada pelatihannya, Coach. AA Applied Approach, kita dilatih dulu sebelum nanti mengajukan untuk sertifikasi sebagai dosen. Oke. Ada nggak kasus mahasiswa yang membuat skripsi pakai ChatGPT? Belum kali ya? Belum banyak. Banyak. Tapi gini, kemarin ada ini juga, Coach, ada seminar mengenai menggunakan ChatGPT secara ethical. Jadi ini kan nggak bisa disrupsi, ini kan nggak bisa kita hindari ya, Coach ya. Betul. Saya pun mencoba di ChatGPT itu, tolong bikinkan latar belakang, tolong bikinkan judul skripsi. Dia kasih tuh latar belakang, Coach. Kemudian saya masukkan ke cek plagiarisme. 0%, Coach. 0% ya. Wow, luar biasa ini. Zero AI ya. Betul. Tetapi secara etikal kita bisa menggunakan ChatGPT itu untuk membuat outline. Membuat outline, kemudian mencari hal-hal yang menarik untuk diteliti. Tetapi dia tidak bisa menulis secara komprehensif dan karena skripsi itu kan sistematik ya, Coach ya. Dari bab 1 sampai bab 5 atau bahkan ada yang 7 itu kan harus sistematik. Nah, itu ChatGPT nggak bisa itu. Tapi kita bisa gunakan ChatGPT itu untuk mencari masalah yang lagi hangat apa. Kemudian teori, misalkan teori yang cocok untuk ini apa, dia bisa jawab. Nah sekarang skripsi seperti apa yang akan diterima oleh seorang dosen? Artinya yang layak. Bab 1 ngapain sampai bab 5 lah. Ya. Yang pertama tentunya kalau bab 1 itu pasti masalah. Dimulai dari masalah apa yang akan diteliti. Dan masalah itu tujuan kamu meneliti itu apa? Nah, itu di bab 1. Kemudian bab 2 itu kan teori. Sebenarnya teori itu untuk memberikan arah. Karena bisa juga satu masalah itu dibahas dengan beberapa pendekatan. Misalkan masalah bisnis. Kenapa omset turun? Kalau menggunakan teori resource advantage theory, berarti nanti kamu bahasnya mengenai competitive advantages. Kalau menggunakan SDL berarti logic dominant service, berarti kamu akan menggunakan value yang harus dimiliki oleh perusahaan itu. Nah, itu landasan teori itu dipakai untuk memberikan arah penelitian akan membahas seperti apa. Kemudian di bab 3 metode. Nah, metode ini kan bisa bermacam-macam, apakah metodenya kualitatif atau kuantitatif, atau misalkan kualitatif pun ada yang turun langsung di lapangan atau cuma di pustaka, menggunakan sampel apa, cara memilih sampelnya bagaimana, cara memilih sampel aja nanti akan beda hasilnya. Di bab 4-nya hasil. Berarti harus ada riset ya, harus ada survei, harus ya. Enggak, tergantung dari tujuan penelitiannya, Coach. Misalkan tujuan penelitiannya untuk membuktikan dugaan atau hipotesis, berarti harus menggunakan sampel. Sampelnya bisa probability atau non probability, tergantung dari mau digeneralisasi enggak. Kalau misalnya di satu kasus tertentu, di studi kasus tertentu, berarti enggak perlu generalisasi. Tapi kalau misalkan fenomena dan ini perlu dicari generalisasinya, berarti menggunakan probability sampling misalkan seperti itu. Jadi bisa ketahuan tuh korelasi ya. Korelasi antara service dan omset. Betul. Gitu ya. Ada nggak hubungan nih antara employee motivation dengan revenue, ya kan?
Betul. Atau employee motivation dengan customer satisfaction. Betul. Oke. Itu coach sangat memahami dunia itu ya. Oh enggak lah, itu problem ya. Itu bukan memahaminya, tapi masalahnya banyak. Oke, so jadi bab 1 adalah masalah, bab 2 adalah landasan teori. Bab 3-nya metode, yang mau dipakai metode apa? Metode apa? Ada berapa banyak metode? Banyak sekali. Tapi setidaknya ada 2 kanal besar, kualitatif dan kuantitatif. Bedanya apa? Bedanya kalau kualitatif itu lebih tujuannya untuk mengeksplor, mencari tahu bagaimana itu bisa terjadi, mengapa itu terjadi. Tapi kalau kuantitatif mengapa gitu, berapa besar pengaruhnya. Tapi boleh tuh, kualitatif itu boleh? Boleh. Lebih susah mana? Ini pasti banyak pertanyaan mahasiswa. Saya pengen yang lebih mudah. Nggak ada yang lebih mudah. Nggak ada yang lebih susah. Karena memang sesuai dengan peneliti. Kalau misalkan peneliti itu seneng atau kepo, orangnya kepo, itu cocok kualitatif. Karena orang kepo itu kan explore detail nanti ya. Karena dia harus wawancara, harus mengamati, harus observasi. Nah, dia lebih kalau semakin kepo, itu cocok. Oke. Menarik. Sampai ke kesimpulan. Jadi metode, setelah itu bab 4-nya solusi, hasil. Kalau misalkan ada bab 5 pembahasan. Nah, yang pembahasan itu yang kadang macet. Karena kalau pembahasan itu kan sudah mulai harus menggunakan logika misalkan kok nggak signifikan ya. Misalkan tadi kalau di perusahaan misalkan kalau dikasih kebebasan atau piknik ya, misalkan piknik, outing harusnya produktivitas meningkat. Tapi kok nggak signifikan. Di bab 5 harus membahas itu. Kenapa ya nggak signifikan? Kenapa? Ada faktor-faktor apa sebetulnya? Faktor lainnya apa ya kira-kira? Hanya satu faktor aja, ada faktor leadership lah, fasilitas di kantor lah, ya infrastruktur, customer training di luar itu. Betul. Oke. Atau memang respondennya atau salah profil nanya. respondennya seperti apa gitu. Oke. Wah, di pembahasan. Harus nih kita nih bikin penelitian nih. Nah, kalau saya kan banyak melakukan survei, ya kan, tentang apa sih problem yang dialami business owner hari ini, kendala apa yang mereka alami, kemudian mereka tuh membutuhkan apa, mencari apa. Sayangnya nggak ada yang membuat itu menjadi satu kesimpulan. Ya. Bisa nih coach bikin jurnal atau kayak seperti Harvard Review gitu, tapi yang masalah-masalah yang memang bersentuhan langsung dengan bisnis gitu. Caranya gimana? Nah, nanti jurnal itu pengisinya dari dosen-dosen. Dosen kan harus punya harus kayak saya 1 semester tuh minimal 1 penelitian dan 1 pengabdian. Nah, itu kita masukkan ke jurnal mana kan yang terindeks Sinta 1, 2 itu penuh sekali coach. Antri sampai 1 tahun. Wow. Karena kalau terindeks Sinta 1, Sinta 2 itu kan kumnya gede. Nah, ujung-ujungnya kita ke Sinta 3, Sinta 4 gitu. Nah, kalau misalkan ada jurnal yang lebih ke arah bisnis, mungkin dari tulisan-tulisan dosen-dosen yang lain bisa masuk ke situ untuk membahas masalah-masalah yang real di lapangan. Yang misalkan dari coach lebih tahu yang di lapangan seperti apa gitu kan. Oke. Boleh nih kita bikin project ya. Gitu. Wah, mantap. Kenapa jadi dosen? Kenapa nggak jadi selebgram? Ya kan lebih cocok kayaknya jadi selebgram ya. Alasan yang mungkin belum pernah diungkap. Jadi waktu itu orang tua kita mendirikan kampus coach. Nah, karena kita anak-anak yang disiapkan untuk generasi berikutnya, nah kita dimasukkan tuh ke kampus dan kita diproyeksikan untuk jadi dosen. Gitu. Tapi seiring waktu mungkin masa remaja kita ya coach ya, kita nggak begitu suka di dunia pendidikan.
Kita juga pernah masuk ke politik, marketing politik, kemudian jual beli mobil dan sebagainya. Tapi seiring waktu semakin sering ngajar, kemudian kita kuliah di S3. Oh, berarti memang cocoknya di dunia pendidikan gitu, Coach. Udah kena tuh kliknya tuh ya. Iya, Coach. Oke. Tapi kalau mau diajak kolaborasi jadi selebgram juga boleh. Ini kan udah langsung jadi podcaster. Iya. Channel YouTube-nya ada kan? Ada, Coach, tapi belum growth. Belum growth. Banyak bahas tentang skripsi. Ya, review, Coach. Oh, review. Ya, jadi saya ambil beberapa skripsi dari UGM gitu, terus kita bahas. Oh lo, kalau nulis skripsi harus ada problemnya seperti ini, yang ada di skripsi itu contohnya. Terus metodenya yang dipakai ini lo seperti ini. Sehingga kalau banyak review seperti itu diharapkan mereka tahu. Oh berarti aku bisa menduplikat seperti ini di kasus apa sih? Oke. Mas, kalau universitas terbuka itu gimana sih? UT ya? Masih jalan nggak sih? Mahasiswanya paling banyak. Mahasiswa paling banyak paling kan? banyak karena dia full online, Coach. Full online. Full online PJJ. Sekarang juga cara daftarnya gimana sih? Dia masih tetap harus ikutin tahun ajaran gitu juga atau setahun bisa 2 kali, Coach. Setahun bisa 2 kali. Intake-nya 2 kali di September sama di Februari Maret. Ya, itu intake-nya. Kalau di UT kan full online, Coach. Jadi belajarnya terus kuis, ujian itu melalui online semua. Dan sekarang banyak juga kampus-kampus yang sudah mulai membuka PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang full online. Yeah. Karena kalau misalkan di tempat kami kan ada S1 manajemen. Yeah. Sekarang di Dikti itu memfasilitasi kalau mau buka PJJ S1 manajemen, PJJ S1 psikologi. Itu yang bisa untuk full online. Tetapi harus kampus yang terakreditasi A yang bisa buka PJJ itu. Misalkan BINUS itu PJJ udah cukup bagus. Banyak juga gitu. Ada juga UNSIA di Indonesia itu ada Universitas Cyber Asia, itu full PJJ semua program studinya. Tapi kualitas PJJ dengan non PJJ bedanya apa? Mungkin kalau PJJ menurut saya lebih cocok bagi yang sudah bekerja, Coach. Jadi karena dia keterbatasan waktu dan mungkin akan menggunakan materi-materi itu untuk pekerjaan. Untuk bekerja. Tapi kalau untuk yang anak-anak fresh graduate mungkin lebih cocoknya yang offline, betul. Karena tadi seperti Coach katakan tadi bagaimana membentuk mental, bagaimana membentuk karakter tadi lebih ke offline gitu. Oke. Jadi yang sudah punya PJJ itu akreditasi A. Betul, Coach. Oke. Dan itu misalnya kalau saya mau kuliah lagi, PJJ jauh lebih enak gitu ya. Nah, ada nggak nih image tentang saya sekolah di mana dan universitasnya dari mana? Misalnya contohnya, kamu kuliah di mana? Universitas terbuka. Itu image-nya apa sih? Padahal pelajarannya kan bagus juga kan? Iya, betul. Akreditasinya juga bukan C gitu kan? Itu nggak mungkin tuh ya. Itu pasti B atau A, bener nggak? Ya, seperti kita mau pakai tas apa, Coach? Iya. Kita beli tas yang branded karena pengen ada brand di situ kan, Coach. Tapi sebenarnya sama fungsinya. Begitu pula kampus. Kita masuk ke kampus mana, kalau brandnya sudah dikenal masyarakat kan biasanya bagus. Cuma lagi-lagi ketika nanti bekerja itu akan kelihatan banget tuh kualitas seorang lulusan mana dan mana jadi agak tidak terlalu penting lagi kalau Coach misalkan ada di perusahaan kan yang mana yang bisa memberikan solusi gitu. Iya. Oke. Toh akreditasinya sama. Tapi ya kalau dari universitas tertentu bisa jadi founder startup gitu ya, atau jadi presiden. Itu langsung terangkat universitasnya. Karena mungkin ini ya Coach ya, alumni ya. Karena alumni itu memang sangat penting ya. Untuk sebuah kampus itu alumni itu sangat penting sekali. Bahkan kalau di luar negeri itu begitu masuk di di kampusnya itu udah nama-nama alumninya udah terpampang situ.
Karena alumni itu diharapkan untuk mengangkat nama kampus. Iya, iya, iya. Kalau sekarang kan kita nebeng nama besar kampus. Benar. Padahal dimanapun kita lulusan manapun harusnya membesarkan nama kampus itu. Iya, exactly. Ya, ini terakhir ya. Jadi berarti bicara soal bisnis universitas, tahun satu kena disrupsi gara-gara teknologi. Yang kedua mencari dosennya juga ternyata tidak semudah itu. Baru yang ketiga adalah marketing untuk mendapatkan mahasiswa. Itu saingan nggak sih? Wah, luar biasa coach. Kayak gimana sih? Seketat apa sih persaingannya? Ketat sekali coach. Bahkan kita pun kalau kita marketing itu kita masuk ke SMA coach. Oke. Masuk ke SMA. Ada bahkan yang mendatangkan SMA mana tuh masuk ke kampusnya untuk open house gitu. Jadi ketat sekali persaingan itu. Masalah harga pun juga kadang gitu. SPP, UKT gitu ya. Berapa di sana berapa sini berapa. Terus lulusan jadi apa itu sangat ketat. Jadi untuk kampus yang bisa keluar dari red ocean tuh malah menguntungkan. Misalkan di tempat kita keluar dari red ocean itu kita mendeklarkan kampus bisnis. Wah, di Solo kan belum ada yang full bisnis gitu kan. Kita mendeklarkan untuk kampus bisnis. Sehingga kita bisa. PJJ bisa? Udah bisa? Belum bisa. Belum. Kita masih B, coach. Masih B. Ya. Oke. Jadi harus datang lah kuliahnya ya. Ya. Kita membedakan diri dengan yang lain. Itu yang harus di value apa yang beda dari kampus lain. Nah, itu harus ditawarkan kepada mereka. Tapi kalau hanya masalah SPP-nya berapa, uang masuknya berapa, terus dosen-dosennya siapa, itu hampir-hampir mirip-mirip gitu. Oke. Tapi harus menentukan competitive advantage-nya apa yang beda gitu. Oke. So, kalau misalnya saya mau masuk satu universitas tertentu, misalnya PJJ untuk manajemen, itu ada tes lagi nggak sih? Maksudnya harus ikut tes dulu nggak sih? Kalau dulu kan mahasiswa harus ikut tes. Nah, tergantung ya coach ya. Sekarang tes itu mungkin tidak menjadikan diterima dan ditolak. Kalau untuk yang swasta gitu ya, biasanya untuk mengukur tingkat kesiapan sekolahnya. Misalkan untuk S2 itu kan harus bikin riset dulu. Nah, dari mini riset itu kelihatan nanti ini arahnya mau ke mana, manajemen yang apa, itu akan terlihat dari situ. Bukan sebagai penentu pasti ditolak atau diterima gitu. Oke. Jadi kalau sekarang bikin bisnis mungkin yang terbaik adalah karena yang stres banyak. Itu problem. Jadi kita bisa jadi bikin bisnis joki ya. Kemarin saya bahas tuh coach. Oh ya. Ada mahasiswa cari joki, kebetulan ketemu dan itu dosennya sendiri. Yang buka itu, iya. Iya, coach. Terus gimana tuh? Luar biasa coach. Sekarang jasa joki itu satu skripsi itu bisa sampai 7-8 juta loh coach. Wow. 7-8 juta bisa dikerjakan 1 bulan. Wow. Luar biasa coach. Itu memang masalah yang terjadi di mahasiswa itu membuka lapangan kerja yang baru buat joki. Dan rata-rata mereka jadi joki itu karena kuliahnya juga pinter gitu. Dia bisa. Iya, betul. Dan ketika jadi joki dia tahu segmen anak-anak adik-adik kelasnya yang dulu jadi marketnya semua. Dapatnya dari mana sih? Dan itu nggak ditutup-tutupi lagi coach. Sekarang di Instagram itu luar biasa coach. Iya, mereka iklankan, bikin Facebook ads ya. Betul, coach. Sadis, man. Tapi itu ilegal sebetulnya. Ya, sebenarnya itu ilegal ya. Ya, bahkan beberapa kampus bisa mencabut ijazahnya kalau memang betul-betul ketahuan itu, coach. Oke. Itu. Ya, itu terjadi karena ada permintaan ya. Ya. Ada bisnisnya. Ya, dosennya juga tidak bisa membimbing secara baik, mahasiswanya juga pengen segera lulus, orang tuanya mungkin juga sudah bertanya kapan lulus gitu. Itu memang. Belum lagi sekarang selain joki skripsi coach, ada joki jurnal. Joki jurnal. Ya. Dan kemarin juga ini coach, ada fenomena menjadi guru besar pun pakai joki. Menjadi guru besar, profesor. Cuma lebih mahal aja ya. Iya. Karena kan dia harus punya jurnal yang masuk ke terindeks ke jurnal internasional Scopus.
Scopus Q1, Q2 itu kan juga tidak mudah. Tidak mudah. Nah itu penawaran yang dibikin oleh joki-joki itu semakin pasti orang dalam semua itu pasti ya, nggak jauh-jauh ya. Mereka punya network, punya apa. Wah, luar biasa. Ini hari ini kita bukan hanya belajar bisnis tapi juga belajar bagaimana cara melihat peluang ya, peluang di luar sana. Mas Anjar, thank you banget hari Siap, ini Coach. sudah Terima kasih, Coach. hadir dan sharing. Teman-teman kalau Anda mau belajar, Instagram beliau ini bagus banget, nanti kita kasih linknya. Dan juga YouTube-nya, saya udah nonton YouTube-nya, banyak pembelajaran yang menurut saya sangat-sangat simpel, bahkan sebetulnya aplikatif buat bisnis. Iya. Banyak tuh yang cukup cukup bagus untuk bisa kita aplikasikan dalam bisnis. Wah, thank you Mas Anjar. Terima kasih Coach kesempatannya, Coach. Thank you so much. Sampai ketemu next time. Teman-teman belajar apa hari ini? Silahkan komen, dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen. Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.